Shalom, salam sadis, salam cuan. Gimana? Udah lihat hijau-hijau semua, udah pagi, udah. Wah, komen dah seneng, dah terbang kok ya kan. Cardano terbang ya kan, mantap. Ada geng, cuan. XRP Army naik juga, cuan. Matic, cuan. Mantap, cuan Army. Ya kan, hanya di channel Chef Rio pada cuan. Semua seneng, ya rezeki kalian lah ya. Good luck buat semuanya. Kalau lagi nyangkut, gua yang disalah-salah. Oh, gimana nih ya? Nggak apa-apa lah, sementara aja kok masa ini ya. Ya, penting kalian udah cuan, beritanya banyak yang bagus, ada yang udah lumayan dapat modal lah Pak Rossoneri ya, udah bisa buka kembali usahanya ya kan, puji syukur ya kan, itu dengar-dengar berita gitu yang seneng. Jadi capek saya atau apapun saya lakukan, riset saya yang lakukan nggak sia-sia gitu ya. Nah, jadi good luck buat semuanya, ya kan. Sedikit aja saya jawab. Sekali lagi buat subscriber baru, saya bukan tukang review koin. Mohon maaf, saya nggak review koin. Saya hanya cari-cari koin yang bisa buat cuan bersama itu. Jadi nggak mungkin Anda tanya saya 1-2 koin yang Anda hold itu, yang orang lain nggak pegang, suruh saya review. I'm sorry. Gua nggak lakukan itu ya. Silakan di channel lain kalian minta review koinnya ya, gitu aja. Karena poin saya bukan tukang review koin, poin saya buat video ini untuk membantu orang-orang yang sudah kalah, yang udah sangkut dari bulan Mei, sekarang udah pada lepas, dompet udah mulai tebal lagi ya kan. Makanya udah inilah, itu saya secara garis besar saya review koin, yang saya kasih koin itu untuk khalayak banyak orang ya, yang bisa cuan, bisa ini. Bukan saya review biar senang hati kalian, saya bukan tukang senangin hati kalian. I'm sorry about that. Kalaupun Anda tersinggung, saya ngomong to the point, apa adanya, tanpa ada kepura-puraan ya, pretending. Gua bukan tipe begitu. Saya orangnya belak-belakan ya. Jadi buat yang minta di review koin yang entah apa-apa, saya nggak ada waktu. Terlalu banyak harus harus banyak saya gali informasi, nggak ada waktu terus balas komen buat yang ada masalah gitu ya. Jadi itu, kecuali kalau ada koin-koin yang ini secara garis besar banyak yang sangkut, itu baru saya review gitu ya. Jadi tergantung saya, saya bukan tipe YouTuber yang diatur-atur subscriber, sorry ya, saya to the point gitu. Nah, jadi hari ini banyak pertanyaan yang tanya soal banyak sekali yang tanya ini tapering ya. Tapering, seingat saya ini loh, belum tantrum, ada yang tulis tapering tantrum, belum terjadi tantrum, taperingnya aja belum gitu ya. Jadi saya masih ingat Jerome Powell bulan 6 tuh kan sempat heboh juga waktu habis dam bulan 5, bulan 6 lebih parah, terus juga isu tapering tantrum, emas juga jatuh lagi waktu itu, saya suruh buy the dip ya kan naik lagi waktu itu ya. Jadi ini juga begitu, yang tanya emas gimana efek. Ya kalau tapering terjadi pasti semua kena keras, emas juga keras, tapi sementara itu karena market upset gitu ya. Karena ditagi balik duit sama Fed gitu kan, udah nggak disuntik-suntik. Selama ini kan kalau krisis kan Fed suntik, itu bank-bank masalah, Goldman butuh biaya apa, dia suntikin kan. Nah begitu dilihat ekonomi sudah baik, ayo tarik nih kan, tarik. Ini simple, jadi saya pakai bahasa awam lah ya, karena banyak orang awam yang kurang ngerti apa itu. Nah ini saya jelaskan secara awam gitu ya. Nah Federal Reserve udah dia lihat, ini ekonomi udah agak membaik, corona udah melandai ya kan. Nah lu orang udah harus setor loh. Gua nggak suntik lagi. Jadi yang gua suntik kalian udah mulai harus setor balik. Nah tapering ini, jadi akhirnya mereka jadi yang biasanya uangnya mereka split terpaksa harus ketat pinggang, narik lagi untuk setor balik ke ini, maka terjadi market crash. Atau mereka dapat duit Fed ini kan, mereka invest ke emas, akhirnya
mereka harus tarik jual, makanya jatuh harga. Ada efeknya dari situ secara garis besar ya. Jadi market crash karena tapering. Nah akhirnya market upset, maka dibilang tapering tantrum. Tantrum itu maksudnya marah gitu, market lagi marah gitu. Tapering jadi karena tapering tantrum gitu ya. Jadi tapi itu seingat saya bulan 6 Juni kemarin si Jerome Powell udah bilang nggak dilakukan tahun ini tapering gitu ya. Mungkin tahun depan taperingnya. Jadi entah kenapa tiba-tiba kadang beginilah kalau mau buat market, buat orang ini ya, orang-orang yang mental lemah denger dikit udah wah begini, wah udah takut gitu. Padahal Jerome Powell udah umumkan bulan 6, saya masih ingat ditunda tahun depan gitu taperingnya gitu ya. Jadi buat saya nggak inilah, sama lah kadang fat ini terlalu ini mereka hembus-hembuskan lagi gitu. Kadang udah berita entah tahun berapa diangkat dikit buat satu alasan buat kacau market. Orang banyak yang masih percaya, itulah kebodohan. Karena apa? Kurang knowledge gitu. Ya, gampang terpengaruh gitu. Padahal nanti dari Fed klarifikasi lagi, kami nggak ngomong kok begini, atau misalnya dari apa, kami nggak ini kok gitu kan. Jadi banyak sekali begitu ya. Sehingga tapering belum terjadi, nggak usah takut ini nanti ini. Justru yang orang takut ini bulan 9 itu keras karena bubble, terlalu banyak manipulasi market yang dimainkan dengan di printnya uang yang ini money bubble gitu ya. Terjadi bubble yang apa itu yang orang takutkan. Makanya kalau Anda lihat berita kemarin ini ada yang tanya emas ya beli buy the dip kalau ada duit. Ini aja lihat tuh berita kemarin si ini giant tech company itu Palantir. Wah, beli banyak emas dia. Tesla diam-diam beli juga. Tesla beli emas, beli Bitcoin lagi. Diam-diam tambah lagi. Nggak ada yang mau pegang fiat ya. Semua ini yang jelas mereka tahu akan terjadi sesuatu, jadi mereka udah alokasikan dananya udah di aset gitu ya. Nah kayak kita selalu saya kan buat video ingatkan kalian hati-hati, nggak boleh tamak. Ini kita istilahnya kenapa saya sekarang semenjak bulan 5 ini terus saya lakukan ajarkan scalping. Cuma cara itu orang lain nggak bakal tahu gitu. Gimana supaya kalian lepas sangkut ini, siap pakai cara ini buat satu terobosan supaya yang hari itu bulan 5 sangkut semua pelan-pelan kesusul. Kita TP contohnya bukan bahas invest panjang ini itu lagi karena market situasi udah beda, dirubah sama mereka gitu saat mereka masuk, saat kita udah tahu oh mereka udah begini, saya harus ganti pola gitu ya. Makanya semenjak saya ganti pola ya puji Tuhan banyak yang sangkut-sangkut dan mulai ini cuan juga secara ini, terus pelan-pelan yang sangkut udah kejemput, kecuali yang memang dulunya FOMO yang bandel selalu saya suruh atau ya belum masuk channel saya lah, mereka nggak ngerti beli di pucuk, itu yang susah gitu. Satu-satu cara selalu saya ingatkan dengan kalau ada dana, kalau nggak ada dana ya mau gimana. Kalau yang ada dana masih ajarin kasih scalping, swing gitu, dikit-dikit dapat gitu kan, biar ada duit untuk averaging dan koin kamu yang sangkut di pucuk sebagai itu kan. Tapi ya udah habis ini terus ya suruh staking juga ini ya. Ini kalian staking saya ingatkan jangan yang di lock ya. Agak hati-hati loh kalau sempet market tiba-tiba kalian lock udah nggak ini kejebak di dalam kalian. Jadi coba di ini kalian staking yang fleksibel gitu ya, cari yang fleksibel, jangan di lock gitu. Saya wanti-wanti hati-hati di bulan 9 gitu, mulai pertengahannya ke akhir September itu hati-hati kita ya. Lihat market nantilah ke depan perkembangan, tapi istilahnya udah saya ingatkan harus selalu hati-hati termasuk staking. Saya lupa hari itu kasih tahu soal itu lock. Terus ada yang tanya kok mau locking si siapa tuh nama apa Rekoba, gua lupa bahas soal Yoroi Wallet ya, mau staking ada. Ya silakan kalian mau staking, cuma nanti kalian mau pilih pool ya tergantung, ada pool yang udah penuh kan. Ada yang tanya, saya udah masuk udah lama dulu itu, pool saya udah penuh nggak bisa masuk, dan minimum itu kalau mau masuk pool itu dulu 1000 koin. Nah kalau kalian yang mau masuk pool di Indo, si ada itu yang kadang sering komen Kawanua pool ya.
Saya nggak tahu Kawanua Pool, cuma kalau memang pool di Indonesia ya kalian mau di sana itu. Cuma kalian harus pastikan koin kalian cukup gitu. Kalau koin kalian sedikit, nanti kena fee-nya kalian bingung juga kok dipotong sekian-sekian gitu. Kalian harus tanya dulu gitu ya. Misal kalian mau masuk ke sana, ke pool itu, kalian cari informasinya dulu. Fee-nya berapa persen, Anda punya koin berapa. Tapi kalau misalnya saran saya sih, kalau koin-koin kalian dikit, ya percuma juga kalian staking gitu ya. Kalau koinnya terbatas gitu, soalnya kena fee juga percuma, mending kalian keep aja di ini gitu. Tabung-tabung duit, beli ledger satu lah ya. Paling aman tuh simpen di ledger lah ya. Kecuali kalau Anda mau cari dapat fee ini itu mau di pool lagi ya kan. Itu aja sih. Jadi kalau yang koin-koinnya tanggung juga ribet gitu ya. Kadang mau staking fee-nya nggak cukup nutupin lagi kalau koin-koinnya dikit gitu ya kan. Soalnya ada minimum juga kan, mereka staking kalian minimum sekian, jadi baru bisa balance dengan dia punya apa bunganya gitu kan. Kecuali kalau banyak udah pasti cuan bunga gitu ya. Jadi itu aja. Terus ada yang tanya, ini sedikit udah banyak yang suruh bahas Doge. Ya Doge kan saya selalu ingatkan dari dulu, hold aja dulu, proyeknya belum selesai, lihat aja. Nah, ini berita 2 hari lalu si Vitalik jadi masuk ke timnya sebagai tim advisor, penasihat juga lah ya, istilahnya apa ya, whatever lah mereka mau mainkan apa. Yang jelas saya udah bilang, saya udah jelaskan sama kalian, hold aja, mau dia ke berapa saya nggak tahu, tapi dia proyek ini tetap jalan. Dia itu Doge-nya itu Doge to the Moon, proyeknya itu tahun depan bulan Maret, kalau nggak salah Maret tanggal 21 ya, itu launching Doge-nya ke to the moon. Jadi harga bisa seberapa saya nggak tahu juga ya, kalian yang udah sangkut ya pegang aja, hold aja dulu gitu. Ya kan? Baru syukur-syukur kalau bisa dia tembusin ke $1 kalau bisa, soalnya butuh duit besar juga kan. Dulu di video dulu udah saya jelaskan gitu kan. Untuk naikkan 1 sen aja dia harus butuh uang berapa, karena terlalu gede dia ini udah, mereka terlalu gede mereka setnya itu Doge itu kan. Cuma tetap masih ada peluang. Ya udah, kalian kalau yang pintar ya gitu. Sekarang gini, kalian sangkut di pucuk Doge kan masih ada waktu ya, dapat cuan. Begitu ada koreksi kalian averaging down supaya lebih murah lagi jadinya harga koin kalian. Suatu saat kalaupun nggak bisa ini ke harga itu, kesusul dengan harga berapa ini ya, itulah strateginya, lain nggak ada ya. Mumpung ini nanti mungkin nanti kalau 9 apa 10 ada bearish ya, kalian sekarang ada cuan-cuan, kumpulin duitnya nanti di bearish ya. Itu koin-koin mana yang belum kejemput masih kalian bisa averaging down. Yang belinya sangat lemah nanti ya tunggu nanti dia running lagi gitu ya. Itu aja hari ini video sekilas pertanyaan kalian yang kalian tanya ya kan. Jadi yang ada yang bilang, kok gimana soal emas ini, buy the dip, serok, kalau lu ada duit beli gitu ya. Soalnya daripada pegang uang kontan ya harus pegang aset. Cuma gini, makanya saya bilang yang pinter itu kayak Robert Kiyosaki. Banyak bule-bule itu goblok juga. Yang ekstrim Bitcoin ya kan, ekstrim Bitcoin, bentrok dia sama emas ya kan, debat ini itu. Kalau saya lebih sepaham dengan Robert Kiyosaki ya kan. Lu ada duit beli dua-duanya lu bisa kasih cuan aset gitu. Ngapain lu ribut gitu? Ya kan, begitu juga komunitas koin. Banyak juga yang geblek-geblek. Oh, wah, apa army, gua apa army. Yang masih betul channel kita ya kan, cuan army. Pokoknya lu mau army apa, lu masuk sini harus cuan. Kita cari cuan. Cuan army baru bener. Ya kan? Kan begitu. Komunitas ini itu kalau nggak ada duitnya percuma, akhirnya bubar. Ya kan? Akhirnya kok sangkut kok, om, sangkut om. Di sini nggak ada sangkut. Di sini namanya cuan yang tertunda. Oke? Oke, jadi segitu aja hari ini video saya. Nanti saya koin yang masih bisa scalping, saya lihat ada beberapa ya. Misalnya saya lihat kayak si RV kayaknya masih mau naik gitu. Nanti cobalah saya lihat ini. Ada yang tanya mau scalping apa, dia butuh dana ya, beli obat ya atau apa. Ya, mudah-mudahan lah ya, saya usahakan. Saya benar-benar review, nanti cek di deskripsi ya. Saya lihat yang koin yang masih bisa potensi naik walaupun cuan-cuan tipis gitu ya. Mudah-mudahan lah ya.
Itu aja video hari ini. Hari ini kita di sini udah hari Jumat hari ini ya, Friday. Oke. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.